Allah yang telah membagikan Kristus secara mau melimpahkan beriman iman kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. 40 hari yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 3 September yang lalu, saudari kita Ibu Maria Carolina Hasti Widowati telah dipanggil Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama untuk mengenangkan berpulangnya saudari kita ini kurang lebih 40 hari yang lalu. Mestinya peringatan ini diadakan besok malam, tetapi karena Selasa malam sampai Rabu siang itu kami para imam mengadakan pertemuan 2 bulanan di Batu Raden di Purwokerto, maka dimajukan pada hari ini. Namun yang paling utama dalam perayaan ini kita diajak untuk bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, juga kepada saudari kita Bu Hasti. Dia jugalah yang menjadi tempat tujuan kita kalau kita sudah menyelesaikan hidup kita di dunia. Pemeliharaan dan kasih Allah yang diberikan kepada kita senantiasa kita nikmati, termasuk ketika Dia memulihkan kembali hidup kita yang sudah dicemarkan oleh dosa-dosa kita. Maka mari kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih mengampunan Tuhan supaya kita semua layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan hidupmu dengan buah mati salib supaya kami semua dapat hidup. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam hidupmu Kau senantiasa memberikan kebaikan, dalam pewartaanmu, dalam karya pelayanan, maupun dalam mukjizat-mukjizat yang Kau berikan kepada manusia. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Akhirnya kini Kau berada di sisi kanan Bapa untuk menjadi pengantara kami dan mengundang kami semua untuk pulang ke rumah Bapa untuk berjumpa dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita sekalian ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu yang sungguh indah. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel ketika mereka melintasi padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan menuju ke tanah terjanji. Oleh sebab itu, kini kami percayakan kepadamu hamba-Mu terkasih saudari kami, Ibu Maria Carolina Hasti Widowati, yang 40 hari lalu telah Kau panggil untuk menikmati pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau bersihkan segala dosa dan kelemahannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dan berjiarah dalam kehidupan di dunia ini. Semoga kami Kau pelihara dan Kau dampingi dengan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan perkataan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Namkanlah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya
dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Mereka itu berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di balik sucinya, dan Dia yang duduk di atas tahtanya itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan bahagia. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dan mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
Dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah buk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Kali masa yang sudah terlewati oleh saudara kita Basi yang sudah pulang ke rumah Bapak. Gereja Katolik itu kan mengambil pentan peringatan 40 hari itu berdasarkan juga alasan-alasan yang ada dalam kitab suci. Kalau 3 hari itu kan kebangkitan Tuhan, 7 hari itu penciptaan, 40 hari itu adalah masa pemurnian. Dalam tradisi kitab suci dikatakan bangsa Israel itu meninggalkan tanah perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji Kanaan itu lamanya 40 tahun. Kenapa kok lama sekali? Kalau zaman sekarang itu pasti konyol. Bukan karena memang jaraknya yang sangat jauh, tapi kalau kita lihat perjalanannya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu ada saat-saat di mana mereka berputar. Lalu dikatakan memang disengaja supaya 40 tahun. Untuk apa 40 tahun? 40 tahun adalah masa habisnya generasi yang dulu dilahirkan di tanah di Mesir sebagai budak. Anak-anak perbudakan itu habis, sehingga nanti yang masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan, itu adalah generasi muda yang dilahirkan ketika bangsa Israel ada di dalam perjalanan itu. Karena apa? Karena mereka yang tinggal di Mesir itu, yang belum pernah tinggal hidup di Mesir sebagai budak, yang sudah dewasa di sana, itu adalah generasi yang juga sudah istilahnya tercemar oleh peribadatan bangsa Mesir yang menyembah dewa Baal. Maka yang masuk ke tanah terjanji itu adalah mereka yang dalam arti tertentu sudah dipilih, sudah disucikan. Ya kadang-kadang saya juga pernah berpikir begitu ya. Indonesia ini kapan itu selesainya persoalan di Indonesia? Karena persoalan ini kan dibalaskan dari keturunan ke keturunan berikutnya. Korupsilah, kejahatan inilah itulah. Sehingga ketika kita berharap yang muda-muda itu baik, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Lalu bagaimana? Ya istilahnya kasarannya itu gampang ngomong. Islah sing tua bermati di situ tong kabeh mulai dari nol lagi seperti pom bensin itu. Karena apa? Yang ini sudah banyak pokian dosa gitu loh. Maka dihabiskan dulu di jalan. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Termasuk Musa. Musa itu kan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena juga dia berdosa. Maka yang baik-baik, yang suci-suci yang boleh masuk ke tanah terjanji. Dari situ kemudian gereja juga mengadakan peringatan 40 hari dengan maksud bahwa selama 40 hari itu saudara kita yang dipanggil Tuhan itu sudah dimurnikan, disucikan sehingga dia boleh masuk ke tanah terjanji. Tapi sebetulnya juga peringatan 40 hari ini mengenangkan atau berdasarkan peristiwa bagaimana Yesus itu berpuasa 40 hari lamanya sebelum dia menjalankan tugas terusannya. Jadi Yesus itu disiapkan menjalankan tugas terusan dengan diberikan, digembleng gitu ya. Itu 40 hari lamanya di Padang 40 hari juga. Kemudian jangan lupa 40 hari juga jarak antara kebangkitan Yesus sampai dengan dia naik ke surga. Itu kan 40 hari. Masa yang saya sebut masa menyapih. Nyapih itu kalau ibu-ibu sedang menyusui bayinya, ada saat di mana bayi harus disapih, dihentikan menyusu asinya. Ada masa tidak begitu saja ya. Masa itu nyapih itu kan ya masih disusui, tapi tidak setelah waktu sebelumnya. Sudah mulai ditambah dengan makanan-makanan lainnya, nutrisi lainnya yang bukan asi. Demikian juga Yesus.
Selama 40 hari dia nyapin murid-muridnya. Tidak langsung ditinggalkan plong gitu enggak. Tapi selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus tidak lagi bersama dengan para muridnya secara fisik. Tetapi jangan lupa, selama 40 hari itu juga Yesus berulang kali menampakkan dirinya. Dia meninggalkan tapi tidak pergi begitu saja, tapi masih tetap mendampingi dalam penampakan-penampakannya itu. Dalam tradisi Jawa juga sama. Ada pengetan 40 dino. Tradisinya apa? Tionghoa juga sama. Karena diyakini selama 40 hari itu saudara kita yang dipanggil Tuhan, katanya itu rohnya masih ada di sekeliling rumahnya, tidak langsung pergi. Maka ada kebiasaan dalam tradisi budaya, selama 40 hari itu kapal di mana pemiliknya baru saja meninggal dunia itu lampunya tidak boleh dimatikan. Kalau sekarang gampang listrik asal sakalnya dimatikan ini kan belum gitu ya. Di masa lalu itu susah. 24 jam kali 40 nganggo setir nganggo teko. Setiap kali harus diteliti minyaknya masih ada apa tidak. Setiap kali ditengok lagi. Kalau pakai lilin itu lebih boros lagi. Kecuali kalau lilinnya yang sahuga itu ya gede banget gitu ya. Itu mungkin bisa tahan seminggu. Itu apa? Karena selama 40 hari dikatakan rohnya masih di situ dan masih membutuhkan cahaya yang akan menuntun dia, membawa dia sampai kepada Allah. Maka lampu di situ nggak boleh dimatikan. Dalam tradisi iman kita, lampu itu adalah lambang cahaya dunia, yaitu Yesus. Selama 40 hari itu, Yesus masih tetap menemani saudara kita yang dipanggil Tuhan, menuntun dia dengan bantuan juga para kudusnya supaya sampai pada kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Maka hari ini sebetulnya kita mengantarkan Guasti untuk memulai tahapan hidup barunya, yaitu ketika dia boleh selesai dalam proses pemurniannya dan melewati proses berikutnya untuk sampai kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, kita yang apalagi keluarga, kita yang juga umat stasi Comal pasti mengenal Guasti. Itu artinya 14 tahun yang lalu saya mulai mengenal beliau. Saya akan pindah ke Pemalang itu 10 Agustus 2008, 14 tahun yang lalu. Apa yang saya kenal dari beliau? Saya mengatakan bahwa itu bukan orang yang banyak omong. Paling tidak di depan saya. Tidak tahu di depan saya. Di depan saya tidak banyak omong. Ya, dia hanya menyampaikan sebaru-barunya. Tetapi ada saat di mana beliau menyampaikan pendapatnya dengan tegas. Bahwa itu harusnya begini, tidak boleh dibiarkan begini. Artinya apa? Guasti itu orang yang sebetulnya punya ketegasan, tetapi bukan galak, bukan orang yang keras, tapi dengan kelembutannya dia punya prinsip-prinsip tertentu yang sungguh diyakini dan dia katakan bahwa mestinya begini, itu nggak boleh dibiarkan begitu. Tetapi dia bukan orang yang suka menyakiti hati orang lain. Maka dia hanya mengatakan mestinya begini, nggak boleh dibiarkan begitu. Lalu bagaimana supaya begini? Nah itu Basit pernah mengatakan, tapi ada salah caranya bagaimana? Nah itu tinggal saya yang mumet katakan. Jadi masukannya dari Basit, tapi yang harus ya itu justru saya mengatakan justru karena Basit tahu apa yang harus dilakukan, batas-batas mana yang bisa dia buat, batas-batas mana yang tidak bisa dia lewati. Kamu tahu ini begini, iya. Nomor itu kan harusnya begini, tidak boleh begini, iya. Lalu gimana? Ya terserah kamu. Ya saya mumet. Tapi sekali lagi beliau punya kejelian untuk banyak hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan, tidak pernah tercetus orang lain. Yang pertama. Lalu yang kedua semangat. Kita umat Comal itu tahulah ini tanah sebelah gitu. Dari dulu ketika saya 3 tahun di Pemalang kepingin gitu kan. Yang sebelah mungkin tidak ada dulu ya. Seperti disambung gitu kan. Dulu yang dipikirkan kan begitu, nyambung ke belakang. Tapi persoalannya bagaimana nyambung ke belakang? Karena tanah belakang itu jadi satu kesatuan dengan ini. Kan kita dipaku. Lalu ketika saya sudah pindah ke Pekalongan, tiba-tiba ada informasi itu tanah sebelah ditawarkan. Ya saya harus mengaku dosa pada Romo juga ya. Begitu yang masuk di Pemalang lalu, tapi saya yang semangat karena saya pikir ini kesempatan baik gitu loh. Dulu kita nunggu-nunggu kapan ya sana dilepas, kapan dilepas, enggak dilepas-lepas. Lalu ada tawaran, ya saya mengatakan
Dulu ada Pak Blok, ada Bu Asi, ada Bu Setiabudi gitu ya. Nah, ini kesempatan baik loh ini. Kesempatan baik. Dulu kita menunggu-nunggu, sekarang Tuhan kasih kesempatan, kenapa kita nggak pakai? Lalu Bu Setiabudi itu Pak Sudoyo, tapi saya tidak punya duit. Udah ngomong begini ya memang nggak punya. Kasih duit juga tuh. 125 itu kok tanah harganya? 285. Ada 3 kan ya? Itu gak ada setengahnya ya. Kecil sekali itu. Tetapi saya mengatakan biasanya. Lalu muncul kebaikannya. Kasih Pak Ulopo, keluarga, udahlah dipinjami dulu. Lunasinya kapan? Ya sudah. Saya pernah tanya pada Bu Asi, mungkin kalau bisa lunas gimana? Kalau sudah jangan dipikir dulu, yang penting ambil dulu. Maka waktu itu saya usul, saya kepengen cepat bayar utang, caranya bagaimana? Dol sih kalau yang diambil yang belakang saja, kan harganya boleh kalau belakang. Lalu didol langsung bayar utang. Pernah ada ide mau buat apa? Indomaret apa gitu ya? Disewakan. Nanti duit sewanya masuk, tanahnya masih milik kita, tidak lepas. Proses macam-macam. Tetapi kan akhirnya tidak terjadi. Kebaikannya Pak Ono Basi sudahlah dipinjami. Walaupun jujur ya sekarang saya berani ngomong apa adanya. Jadi masih deg-degan loh. Waktu itu saya semangat banget, iya tekati. Walaupun dalam hati kecil saya aku juga deg-degan gitu. Saya sekarang berani ngomong, saya ngaku saya deg-degan itu kan lah ngomong lunas gitu ya. Dan dulu kan ya kalau saya ngomong iya, nanti gak jadi beli pasti itu. Sudah menyerah di awal dulu itu. Sekarang ya, waktu itu Bu Setiabudi ya setia selalu menginformasikan bahwa sudah nyicil segini, bahwa sudah nyicil segini. Saya tidak tanya nyicilnya, saya tanyakan apa. Jadi kurang pindah utangnya setiap kali, masih berapa ribu utangnya sampai Januari yang lalu kalau tidak salah. Bu Setiabudi dengan bersuka cita menyampaikan informasi bahwa akhirnya bisa lunas. Aduh, syukur kepada Allah. Coba itu kalau dulu tidak dibantu ya kita nggak punya sebelah ini. Kemarin sudah pembentukan panitia ya Pak ya. Panitia apa mani? Dulu nggak bisa dibangun kalau nggak punya cadangan tanah. Diunggah-unggahnya nanti sundul mana ya banjiran ya. Paling-paling munggah, lantainya munggah. Ini berapa kali ketekan tamu Banyu. Nah tadi Mas Yoga supir itu tanya, apa kayak kulkasnya apa banget diganjel di banget gitu. Lalu saya mengatakan ojo mau kulkas kayak di dalam ini ganjel kabeh apa hebel gitu ya. Saya mengatakan itu mesti berkelelep jajan itu. Maka saya usul untuk menghormati Bu Asi juga menindaklanjuti dengan pembangunan itu kan saya menghargai Bu Asi kebaikannya ya. Itu nanti sebelum diapa-apakan perlu difoto. Foto ganjil-ganjilnya Pak. Lalu nanti pencarian dana dengan menjual foto dulu. Kami kelelep sampai diganjili. Kalau ada syukur kepada Allah, kasus yang kelelep misalkan ada di foto, nggak boleh duit kepenak Pak. Iya, kalau di foto yang baik-baik kita menimbang megah gitu. Yang jelek-jelek, di sini kalau kayak cacar-cacar apa kayak gitu ya. Nah, nanti di foto nih Pak. Memfoto itu artinya bagi saya justru menghargai dan melanjutkan perjuangannya Bu Asi. Bukan hanya sudah dapat tanah, lalu dilanjutkan dengan bangun caranya boleh sumbangan. Dulu juga nggak punya duit, nyatanya sudah bisa. Nah, ini kan juga merupakan tumbuh itu tutup dulu. Kebaikannya pasti tertanggapi dengan baik oleh semangat umat stasi Roma. Menggembung saya tahu menggembung saya mau wis. Usaha segala macam apa didol lah istilahnya Pak ya. Hasil kebun sebelah kudu dipangan dibagi-bagi didol. Saya sampai ketawa dengan ibu yang dibuang apa didol saja. Iya loh. Karena begitu semangatnya. Apa itu Bunda Bapak Uskup melelang gitu ya. Saya tadi masih lihat fotonya Bapak Uskup tanda tangan lukisan ya. Itu kan waktu melelang ya. Ini lukisannya siapa saja? Memang sengaja dilukis untuk lelang atau? Jadi dari siapa dijaluk dilelang? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu ketika PDIP itu Kompak itu mengadakan lelang di Pasar
Sanis Hall. Saya buka judul sekarang ini karena tahun ini nggak dilelang, jadi saya buka judul. Yang dilelang satu lukisannya Bapak Uskup sama dengan yang sini, tapi yang lukis saya tidak tahu siapa. Anu Cemantel yang pas dalam Pekalongan, langsung saya minta tanda tangan Uskup, tak bawa, langsung dilelang. Saya tidak ingat berapa juta. Saya punya Rosario waktu itu habis jualan ke Eropa itu, kemudian bilang jualan nanti, saya gegengin Bapak Uskup Monsinyur, ini nanti diakui sebagai Rosario yang Monsinyur, laku 7 juta. Jadi kita tahu lah, saya punya. Lalu Bapak Uskup, ini Rosario itu pada itu setengah jam sebelum acara baru tak kasih kan. Si penting bisa kalau Uskup berarti miliknya Uskup gitu ya. Ini baku, gue Monsinyur, makanya dilelang. Usaha yang saya kira merupakan hal yang baik menanggapi kebaikan orang lain. Tetapi sekali lagi, tumbuh itu tutup itu akan menjadi indah, menjadi pas kalau tutup dan tumbuhnya itu juga serasi. Ono tumbuh, ono tutup. Tapi kalau tidak pas, tutupnya kegedean atau tumbuhnya sih kegedean, itu juga tidak akan pernah berguna. Disinilah bagi saya terjadi yang disebut dengan tumbuh itu tutup dan pas. Setiap kali saya ketemu Bu Haji yang mengatakan Bu ya, yang mengatakan hanya senyum saja, tidak mengatakan apa, hanya senyum. Lalu ada banyak hal yang bisa kita kenal dari Bu Haji ini dengan segala kebaikannya. Bahwa mungkin ada kelemahan-kelemahan, yang namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi kalau kita mengenal beliau ini, mestinya kita mengenal banyak kebaikan yang bisa, pasti bisa dan harus bisa dilanjutkan oleh teman-teman semua yang ada di sini, apalagi oleh keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena inilah keteladanan baik yang dihadirkan Allah melalui saudara kita Bu Haji. Hidupnya menjadi saluran berkat bagi kita semua, juga teristimewa bagi umat Stasi Comal. Bukan hanya di Comal, Bu Haji itu kan masuk kelompok Sinpeternya Solidionya Pekalongan gitu. Saya juga jarang menemukan begitu. Biasanya kalau sudah ke sana lalu meninggalkan minyak sini gitu ya. Tapi Bu Haji kan masih ke sana ya mau, tapi di sini juga tetap menjalankan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena keberadaannya Bu Haji di sana maupun di sini itu bukan hasil mutu. Dulu saya kenal ada seorang bapak yang membawa keluarganya itu nggak pernah bisa di paroki asalnya. Kenapa? Karena dia lagi mutu. Itu. Nah beda dengan ini. Kalau yang dulu itu pokoknya meninggalkan tempatnya lalu hanya di tempat lain. Karena motivasinya jengkel dan. Tapi tidak dengan Bu Haji. Bu Haji di Solidio yang aktif, di sini juga tetap aktif. Karena dia motivasinya ke Pekalongan bukan karena mutunya. Karena dia kepingin juga membantu di Solidio. Nah ini bagi saya mengagumkan. Contoh yang sangat jarang ditemukan. Salah satu ciri khas umat Katolik itu kadang-kadang apa mutu ya. Saya di Pekalongan itu juga dimutungi kok. Lalu saya ngomong kepada istrinya si bapak yang mutu, Bu, bojone jenengan mutu kalau aku ya. Mau tidak? Ya kamu mutu kerja. Nah, mengatakan, ya Bu dikandani Bu, walaupun mutung ya rasa mutung pada Gusti Allah. Jangan mutung dengan Tuhan gitu ya. Mutung dengan saya nggak apa-apa karena saya juga tidak akan selamanya di Pekalongan. Nanti kalau saya sudah nggak di sini, balik ya Bu, bapaknya dikandani kalau balik. Dan memang setelah saya meninggalkan Pekalongan, lalu orangnya balik gitu ya. Dan, tapi dia juga begitu. Ketika mutung dia tidak mau belajar misa bahkan misalnya pun tidak mau di Pekalongan gitu kan. Ya saya mengatakan nggak apa-apa di Pekalongan, yang penting jangan lupa pada Tuhan. Soalnya kalau Tuhan membalas mutung nanti pusing kita. Manusia mutung pada Tuhan, aku gak gereja. Lalu Tuhan balas, tak mutung kalau gue. Aku kah bukan gue. Ya matilah. Maka Bu Haji menjadi contoh bagaimana dia terlibat bukan hanya di satu tempat, bahkan lintas paroki, tetapi dia punya kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan yang membuat dia berada di sana maupun di sini. Saya yakin demi cintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita kenal dari beliau ini? Sekian puluh tahun lamanya dia ada di sini, ada banyak kebaikan yang kita temukan.
Jujur saja untuk yang Somal ini saya sudah mulai lupa. Ini kan ya sudah tahun depan sudah mulai setengah abad gitu. Jadi otak yang sudah dipakai hanya 50 tahun itu ada keopos gitu kan. Apalan itu ada aneh gitu. Ya Somal ini saya sebagian masih hafal, tapi apalagi yang muda-muda yang dulu kecil-kecil saya dulu sedikit itu, aduh, terus kelalen gitu ya. Saya kalau ketemu, namanya saya, aku kelingan wajahmu, wong gini, wong kono, tapi dia jenenge kelalen gitu. Karena sudah terlalu banyak nama-nama nekok di situ. Dulu ketika pergi dari Gobong ke Pemalang itu, jenenge wong Gobong akan sering kepepet. Pemalang ke Pekalongan masih mending. Pindah dari Pekalongan belum sampai 1 tahun sudah banyak yang lupa. Apalagi kemarin di Kebumen setahun, belas setelah penutan. Kenapa? Ya kawan, kualitas otak sudah menua. Jadi mohon maaf. Apalagi di Kebumen masuk semua di belakang kabel ini. Kenalan loh bos, saya bapak ini, ibu ini. Dan tak banyak-banyak ketemu mana yang nggak hafal. Udah boleh kenalan pakai semua. Ketemu lagi, namanya saya enggak loh. Saya kan belum kenalannya baru sebulan yang lalu. Nah waktu kenalan ditutupi kok. Ya, apalagi dibahas kayak begitu. Tapi bagi saya dibahas itu masih bukan orang yang saya lupakan dengan mudah. Kenapa? Selain tadi ketemu di sini masih pindah Pekalongan, ketemu Maning gitu ya. Tapi juga karena cara dia memberikan dukungan kepada gereja bagi saya itu khas sekali. Dia terlibat di banyak tempat bukan untuk kesombongannya dengan segala kehendak hatinya dan kenekatannya. Kalau kau pasti tahu itu ya. Saya katakan deg-degan. Saya nggak tahu yang bukan ini itu Pak. Kok bisa-bisanya berani meminjamkan itu dengan segala risiko. Itu wong nekat tuh ya. Saya mengatakan itu wong nekat. Tapi nekat itu sebetulnya salah satu ciri khas orang beriman. Karena saya yakin dengan kenekatannya pasti Bu Hasti juga meyakini memiliki iman bahwa umat Comal itu tidak akan ngemplang gitu. Itulah saya ibadah. Maka saya juga mengatakan utang itu sebagian daripada iman. Benar. Karena orang berutang itu pasti punya keyakinan Tuhan akan membantu dia bayar utang. Jadi Bu Hasti itu menolong umat Comal menjadi orang yang beriman dengan berani utang. Dan dia berani utangi dengan kenekatannya. Nah, cara dia menghidupi imannya ya begitu itu. Tidak banyak sehingga tidak begitu dia Pak ya nggak lama-lama ya memutuskan itu ya dulu. Wes utangi ngono. Saya lega dengan segala kritikan, cuma orang ini ngomong. Karena saya berani ngomong. Itulah beliau, itulah bahasa yang saya kata. Maka kalau hari ini kita kenakan 40 hari beliau dipanggil Tuhan, bahasa dipanggil Tuhan, yang kita kenakan itu adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita semua melalui kehadirannya di tengah kita. Yang kita rayakan, tadi saya bisa kasih bingung, ungu apa putih ya? Ungu apa putih? Biasanya peringatan 40 saya masih pakai ungu. Lalu saya pilih putih lah. Putih itu lambang kemuliaan, sukacita, kebangkitan gitu ya. Walaupun saya masuk sini, ini ungu ya. Saya intip, jernih hijau. Misalkan hijau yang mana itu biasa. Ini lah kompak, sehingga kasulah kalau biasa ini lagi hijau. Ini hijau tuh. Hijau pengharapan, ungu pertobatan, duka. Tapi saya tidak mau mengajak kita semua berduka kok. Saya mau mengajak kita semua bersuka cita karena satu orang baik dari Comal itu sudah boleh menghadap Tuhan, menikmati kebahagiaan bersama dengan Allah di surga. Bagi saya itulah yang kita rayakan saat ini. Sukacita yang sekarang diberikan secara penuh kepada Bu Hasti yang sudah menolong kita dengan segala kebaikannya, yang juga sudah mendidik kita menjadi orang yang beriman, yang menolong kita di dalam masa-masa ketika kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dia memberikan itu semua dengan begitu tulus, dengan begitu mudah, dengan begitu ikhlas. Maka kebaikan Allah itu kita rayakan karena Allah sudah memberikan kebahagiaan penuh kepada saudara kita ini. Saya itu lagi bolak-balik catatan lagu yang membuat Romo Maji anyel kepada saya. Kan kemarin setahun bersama Romo Maji di Kebumen. Kayak di Pemalang aja, warisanmu hilang-hilang. Apa itu? Saya tanya apa kok? Kayak lu sebelum Romo mati mesti dinyanyikan. Sesudah
sesudah ini. Apa masih sampai jengkel dan dia mengatakan, aku yang gede-gede pemalu sebelah nomor saya masih itu sesudah ini. Nomor 45. Jadi sih mau ngeliat Bu. Nomor 45. Comal dan tidak punya oleh kali sampai berdisi menjadi oleh kali sandal. Slow nyanyinya ya. Sebelum dinyatakan kena CA, kegalauan yang membuat dia juga apalagi ada COVID waktu itu. Sesudah ini berkah tiada, bagaikan gunung menyambar. Oh hari Tuhan, meninggalkan kita, tetapi itu artinya bahwa dia sudah berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya yang sudah mendahului dia, dan kita juga memiliki keyakinan nanti pada saatnya kita juga akan kumpul lagi dengan Bu Asti, ngobrol lagi dengan dia, ngomong-ngomong lagi cerita tentang Comal. Wah, Comal dulu Bu sudah dibantu untuk pulemah si Kiwis bangun. Sudah ini kita berjumpa bersama umat nebusnya di rumah Bapa ringan bersama sesudah ini selamanya. Di surga mulia damai sentosa, tiada duka, Nabi yang setia terima mahkota sesudah ini sudah mulia. Bersama kelompok Solidio, saya yakin Bu Asti sudah berulang kali menyanyikan lagu ini, juga ketika istimewa ketika dia bersama teman-teman Solidio itu mengiringi misa arwah, misa pemakaman di gereja Santo Petrus Pekalongan. Dulu saya di Pekalongan pernah membentuk kelompok paduan suara single mo yang mau datang khusus untuk mengiringi kematian, karena kuil manten itu oke gitu ya. Lingkungan penelitian kuil manten semangat
Tapi nek kon latihan terus bopong mati, kayaknya tidak ada yang mau datang. Lalu tak comoti sopo sing gelem koyo kene gabung bentuk sing gelem. Nah, termasuk dari Solidio, Sinpeter, lingkungan gitu ya. Dan termasuk gua sih sebetulnya. Sing gelem koyo nek ono misa sopo sing gelem, yuk kumpul nek kelompok Pak soalnya. Termasuk salah satunya gua sih. Lalu dari Sinpeter itu ada Buyus yang lalu juga dipanggil Tuhan. Jadi Pekalongan itu tokoh-tokohnya penyanyi-penyanyinya sudah jadi penyanyi di surga sana. Saya yakin tadi Buasi Yus itu juga ikut menyanyi ketika harus nyanyi lah bukai lalu dia menyanyi gitu kan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita harapkan itu kebaikan Allah yang sudah dialami saudara kita. Maka semoga doa-doa kita pada malam ini bukan hanya menguatkan kita yang masih berjaya di dunia, keluarga yang ditinggalkan, tapi juga menjadi ungkapan sukacita, syukur kita kepada Allah, tapi juga sekali lagi doa kita bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan dari semua yang kita kenakan hari ini, Bu Hasti. Semoga layak kita pada malam ini sungguh membuat kita semakin bersemangat menjadi orang beriman seperti yang sudah diwariskan oleh Bu Hasti. Amin. Kita lanjutkan dengan mengaturkan doa-doa permohonan kita doa umat. Panduan halaman 65. Saudara sekalian yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas kurnia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita dengan bersama berseru, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita Ibu Maria Carolina Hasti Widayati yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggal masih berduka atas kematian Ibu Hasti Maria Carolina Widayati, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat, niat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk melanjutkan keteladanan iman, keteladanan kasih dan perjuangan yang telah dihadirkan oleh Bu Hasti bagi kita semua. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami haturkan kepadamu. Berkenanlah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini selaras dengan kehendak-Mu. Dan mata Yesus Tuhan kami. Amin. Kita tetap persembahan kita. Amin.
penyampaian persembahan roti dan anggur ini demi keselamatan jiwa hamba-Mu saudara kami Guasti yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Kami mohon berdayalah pula hidup kami yang saat ini masih berjalan dan berjuang di dunia ini dan saat ini berkumpul di sekeliling meja berjamaah ini dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengayahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan. Kau selalu dan dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia telah menerima maut selayang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat selayang diri pula, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah katakan misteri iman kita. Kami makan daging ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami makan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus, penusuh kami Kristoforus, serta semua hadirin.
Ingatlah akan hambamu, Ibu Asti yang telah kau panggil menghadapmu dari dunia ini ke hadiratmu 40 hari yang lalu. Dengan mana ia menjadi satu dengan putramu dalam kematiannya, juga menjadi serupa dengan putramu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiranmu, dan jemaah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santo Lawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau berkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra, dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan berdoa lagi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita jelaskan bersama anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Bahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba Tuhan. Saudara Kristus melindungi dan kata kita ke hidup yang kekal. Amin.
Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan suci yang menyegarkan hidup kami. Kami mohon berkenanlah Kau mempersatukan hamba-Mu saudara kami Guasti yang telah Kau panggil menghadap 40 hari yang lalu dalam himpunan para kudus-Mu. Dan piaralah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu sampai kami kelak dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Dan kata Yesus Tuhan dan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dari stasi atau keluarga mau menyapa, silakan. Silakan siapa mewakili. Niki Grace Power Dokter, monggo. Silakan. Saya ucapkan kepada Romo, Seko, dan kepada umat serta petugas-petugas dan perangkai bunga yang telah membantu saya membuat bunga. Juga atas kehadiran umat dalam doa 40 hari wafatnya adik saya Hasti Widowati, dan ikut mendoakan. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Pak Sudoyo mau menyampaikan sesuatu?
Oh, kalau Bapak Ibu kalau bicara soal Ibu Hasti, saat terakhir 2 minggu sebelum beliau dipanggil juga masih memberikan tugas. Itu yang saya luar biasanya saya sudah mengatakan Bu Hasti sudah ya kita semua, tapi yang namanya membagi jadwal makan itu masih dikirim ke saya masih ditegur, saya masih diperingatkan, saya masih ya istilahnya luar biasa sekali bagi saya Bu Hasti, khususnya bagi saya sendiri yang selama ini kadang-kadang mengalami kemalasan frustasi ini karena udah terlalu lama ya mau dan tapi berkat dukungan Bu Hasti, Pak Unoko, Setiabudi semuanya akhirnya bisa saya itu diajarkan untuk tabah, kuat, dan semuanya bukan untuk kepentingan kita masing-masing, kita sendiri, tapi maju berdasarkan itu milik kita bersama, bukan milik pengurus, bukan milik yang aktif di sini. Bu Hasti sendiri juga nggak merasa memiliki, ya kita semua harus merasa memiliki, tapi ini bukan milik kita, tapi ini semua milik Tuhan. Jadi semua umat diajak. Satu lagi perhatiannya luar biasa Bu Hasti terhadap umat yang sakit. Kalau ada yang sakit itu, contohnya mungkin yang saya pernah alami sendiri itu Bu Jatmiko sakit selalu dijemput dibawa, Pak Jatmiko juga dokter. Pengalaman saya juga pas waktu istri saya Bu Desi kecelakaan juga diantar Bu Hasti ke rumah sakit dengan rajin dan semangatnya luar biasa lah. Saya kalau dikatakan bukan hanya istilahnya Bu Hasti itu sangat berkesan sekali sudah melebihi katanya masih menganggap saya juga saudara, dan saya juga tidak pernah lepas dari istilahnya diteguran segala macam, tapi semuanya untuk kebaikan kita semua. Dan selama ini ya saya Bu Setiabudi, Pak Taufik, semuanya itu sepertinya waktu kehilangan Pak Suwandi kita tak mau terima. Sekarang ini kayaknya rasanya kehilangan Bu Hasti itu sudah, kalau boleh kenapa sih Tuhan tidak mengabulkan selama ini, sudah berubah, sudah berupaya segala macam upaya, kenapa kalau akhirnya dipanggil itu dalam hati kecil itu masih belum terima kita itu, karena masih pengen ya Bu Hasti bisa melihat kalau bangunan gereja itu bisa berdiri. Tapi apa tadi yang pencerahan dari Romo itu juga terinspirasi juga bagi kita semua, bagi saya semua, karena umur kita bukan kewenangan kita. Saya tidak tahu besok masih ada atau enggak, itu kan tidak tahu ya Mo. Karena tapi yang penting apa yang ditinggalkan Bu Hasti, niat baik, kehidupan baik, semua untuk kemuliaannya itu tidak kita lupakan. Dan apalagi pesan Romo sebagai wujud rasa terima kasih kepada Bu Hasti, saya juga berharap melalui dibandingkan Nimo sama Budi Setiawan nanti bangunan gereja sebelah bisa terbentuk, dan harapan saya khususnya, harapan kami semua, bukan hanya Budi sendiri, tapi teman-teman atau warga Stasi semua ikut mendukung sehingga bangunan gereja sebelah atau bangunan baru bisa terbentuk. Semata-mata ya untuk ke depan, kemungkinan anak cucu kita atau generasi berikutnya bisa menikmati hasil karya kita semua yang mungkin tidak akan lama lagi, 10-20 tahun lagi kita nggak bisa memprediksi ya, tapi yang penting Stasi Tomal jangan sampai kehilangan Tuhan, Stasi Tomal makin lama makin berkembang.
punya pengalaman kebaikan hati Bu Hasti ya. Ya tentu orang kita itu yang tahu, kita tahu terima kasih, orang yang berakal budi tahu terima kasih, mestinya kita juga menanggapi tadi. Caranya bagaimana? Tidak usah nunggu diimpengi Bu Hasti, tidak usah, hidupi saja stasi Comal ini. Nanti kalau diimpengi Bu Hasti, mesti Bu Hasti lagi guyu. Tapi nek stasi Comal lagi oweni, mimpinnya kayak Pak Doyo diseneni. Ya toh, Bu Hasti nangis kalau nyeneni. Itu berarti apa? Berarti stasi Comal tidak maju, belum maju. Jadi kalau stasi Comal maju, biasanya kok jadi. Kalaupun Bu Hasti ini masih mimpinnya kelihatan Bu Hasti lagi senyum, aku jempol hebat. Ya. Nek Bu Hasti nangis mimpinnya kalau ini, masih salah dia mesti gitu. Kalau Bu Hasti nyusul mana mau sinetron kok mimpinnya. Aduh, iya. Maka sekali lagi ungkapan syukur kita, terima kasih kita kebaikan Allah Bu Hasti, kita wujudkan, kita buktikan. Jangan seperti Pak Doyo malah gondeli. Bu Hasti udah digondeli malah lelas. Terus dicul sing ikhlas wong wayahe, wis waktune pokoke bahagia kok digondeli. Maka ini saya juga pernah pesan ini. Boleh tidak wis meh mati, tolong kalau usah dipasangi dicari macam-macam alat kayak, tidak usah mati-mati aku. Mau mati juga juga sulit. Sudah biar waktunya saya mati ya, biar aku mati gitu. Kan penak katanya mati itu dari 1 juga 2 dalam kebahagiaan digondeli. Itu sama berarti gondeli Bu Hasti nggak boleh bahagia nanti kalau gitu. Maka biarlah dia bahagia, kita tambah kebahagiaan dia dengan menghidupi stasi Comal itu. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita. Sebelum kita menutup, sehingga mengajak kita doakan 3 kali salam Malaysia untuk Bu Hasti. Ini bulan dosa juga titik doa untuk ibunya Owo yang Sabtu malam dipanggil Tuhan dan tadi pagi itu dimakamkan. Kita doakan 3 kali salam Malaysia. Salam Maria berlimpah, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria berlimpah, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria berlimpah, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, saudara kita di Hasti yang kita berikan hari ini dan keluarga yang ditinggalkan, serta semua yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, berjilah perayaan syukur kita mengenang Bu Hasti sudah selesai. Menyanyikan lagu. Yang
aku